Capres-Cawapres saling adu janji untuk program dan rakyat. Pasangan Anies Muhaimin janji memprioritaskan sektor pendidikan. Prabowo Gibran janjikan makan siang gratis untuk anak sekolah. Sedangkan Ganjar Mahfud menjanjikan fasilitas kesehatan di setiap desa. Calon presiden dan wakil presiden saling adu janji dan program untuk menarik dukungan pemilih. Salah satu yang banyak mendapat sorotan adalah program makan siang gratis untuk anak sekolah yang dijanjikan pasangan Prabowo Gibran. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan program makan siang gratis diberikan pada 82,9 juta anak dengan dana sekitar 450 triliun per tahun. Bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun. Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting, dana ini 3 kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Anggaran bansos Pak Budiman yang 500 triliun tahun depan itu tetap bansos. Kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini. Ini ada dana baru dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar dana ada. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mempertanyakan penggunaan dana 400-an triliun untuk program makan siang gratis. Menurut Ganjar, program untuk rakyat seharusnya dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ganjar menyebut saat ini masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan. Dalam berbagai kesempatan, Ganjar juga menyampaikan salah satu program prioritasnya, yaitu membangun satu fasilitas kesehatan di setiap desa. Mereka akan membawa ke rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus lewat? Bukan jalannya rusak atau jelek, tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. Alumni GM ini adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lebih memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya kesejahteraan guru dan infrastruktur sekolah. Cawapres Muhaimin Iskandar menyatakan program pendidikan Anies Muhaimin akan jadi program yang menelan dana APBN terbesar sekitar 600 triliun rupiah. APBN nanti yang paling besar kayaknya tetap tertingginya pendidikan ya. 1, kewajiban 20%. Yang kedua, guru-guru yang tidak mendapatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, perhatian kepada sekolah-sekolah yang belum berkualitas. Jadi modal 20% kayaknya perlu tambahan. Kira-kira kalau setara dengan IKN 480 triliun dibanding pendidikan yang 20%, ya imbang-imbang sih ya. Pendidikan kira-kira akan berapa besar sih, berapa triliun? 20% dari 3.000 triliun berapa? 20 600-an ya. Akankah janji atau program yang ditawarkan para capres-cawapres mampu memikat pemilih? Semua akan ditentukan pada pemungutan suara 14 Februari mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Kami bahas janji-janji Capres-Cawapres bersama perwakilan Timnas Anies Muhaimin, Saan Mustafa, kemudian dari TKN Prabowo Gibran ada Pak Herman Hairon, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Selamat malam,
Oh, Pak. Malam Mbak Cindy. Selamat malam Cindy. Baik. Kita mulai dari paslon nomor urut 3 ya. Biasanya kan paslon nomor urut 1, tapi dari paslon nomor urut 3 dulu deh. Karena kemarin Ganjar menyindir ada 400 triliun hanya untuk makan siang. Itu di sini adalah program dari Prabowo Gibran. Bahkan Ganjar menyebut masih banyak daerah yang minim vaskes dibandingkan untuk memberikan makan siang. Apakah itu maksud dari Ganjar Pranowo nih Mas Ciko? Salah satunya itu saya rasa soal 450 triliun tadi disampaikan oleh Pak Hasim untuk tambahan di APBN tahun nanti ketika apabila Pak Prabowo terpilih, itu bukan hal yang kecil. Dan tadi juga disampaikan walaupun tidak disampaikan dari mana uangnya, tapi dia bilang akan ada dana baru, tapi dana baru itu tidak disampaikan. Jadi kita melihat ini tidak realistis. Dan tentunya kami melihat ada kemungkinan ya pastinya akan mengambil dari dana bansos yang sudah sekian triliun, dan saya rasa nanti juga menjadi masalah baru lagi. Soal makan gratis ini kan sebenarnya kita jujur-jujur aja tidak bisa seragam di seluruh Indonesia. Makanan apa yang cocok buat saudara-saudara kita di ujung Sabang sampai Merauke, karena makan bahan pokok yang berbeda, bahan dasar makanan dasar yang berbeda. Jadi kita juga harus paham soal itu. Selain itu juga kita melihat selama ini yang sudah dibagikan oleh TKN Prabowo Gibran, misalnya membagikan susu HT manis, itu kan juga sebenarnya bukan bukan yang disarankan untuk mencegah stunting, lebih baik telur bahkan. Nah ini hal-hal yang nanti juga menjadi masalah, apalagi juga nanti soal higienis, ya kan, di Indonesia ini bagaimana menjaminnya itu tadi. Nah kalau kita bicara soal kebutuhan-kebutuhan rakyat yang lain seperti ada 171 kecamatan di seluruh Indonesia yang masih belum punya puskesmas. Artinya belum ada nakes yang berkualitas dan kompeten di 171 kecamatan. Nah itu menjadi urgensi bagi kita. Nah itu anggarannya berapa untuk vaskes, satu desa satu vaskes? Sudah sampai 30 triliun setelah dihitung. Nah itu juga ada lagi hal-hal yang lain yang dikatakan tadi ini kan topiknya adalah program Pro Rakyat. Pro Rakyat itu tidak berhenti di situ. Pro Rakyat juga adalah program-program yang kami anggap kami memberikan kail bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu juga bisa menghasilkan penyumbangan PDB. Masih kok satu vaskes, satu desa satu vaskes, anggarannya berapa tadi saya agak terputus? Keseluruhannya dihitung kalau tidak salah tidak sampai 30 triliun. Dananya dari mana? Kalau rencana dari atau program dari Ganjar Mahfud? 30 triliun itu hal yang kecil untuk dicari di dalam APBN ya. Misalnya kita bisa bicara soal jadi ini semua berkaitan dengan program-program secara keseluruhan visi misi dari Pak Ganjar Mahfud. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi, penghematan, penghilangan pemborosan. Penghilangan pemborosan bayangkan ada 270 triliun yang dikorupsi dari APBN tiap tahunnya. Nah ini itu dari situ aja kita bisa ambil dari sana. Nah Pak Herman tadi disampaikan oleh Mas Ciko bahwa program makan siang gratis untuk anak sekolah tidak realistis dengan anggaran yang besar 400 triliun rupiah. Dari mana duitnya? Ya, karena Mas Ciko nggak mempelajari program ini secara detail. Kalau melihat dari luar ya memang mungkin akan sangat mudah untuk mengkritisi program ini. Tapi program ini sudah dilaksanakan di 76 negara. Bahkan Amerika Serikat pun di negara bagian juga melaksanakan program ini. India juga lebih masif melaksanakan program ini. Dari mana anggarannya? Saya ini kan di DPR, Mbak. Jadi pada setiap tahun anggaran terus meningkat. Anggaran kita kan terus meningkat. Jumlah APBN terus meningkat. Dan fiskal kita bisa tambahkan melalui akselerasi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karenanya, kalau kita mau mengukur terhadap kemampuan anggaran kita ke depan, ini pasti cukup mampu. Pertama dari mana? Karena kita tidak bisa melihat secara komprehensif. Yang harus dilihat adalah dalam visi dan misi Astacita Prabowo Gibran, ini jelas bahwa untuk bisa mencapai memberi makan siang dan susu gratis ini tentu berdasarkan sebuah rangkaian program-program yang telah disiapkan. Penciptaan lapangan kerja melalui hilirisasi dan industrialisasi, penghematan, pemberantasan korupsi. Ini jelas-jelas akan menghemat pada setiap anggaran dan menambah pada setiap satuan anggaran ke depannya. Disinilah kita bisa mempersiapkan terhadap makan. Nah, 400 triliun itu disebutkan tadi bahwa ada dana baru untuk itu. Dana dari mana dana baru itu, Pak Herman? Ya tadi,
bahwa anggaran ini kan tidak stuck, anggaran ini pasti meningkat. Dari tahun ke tahun kan selalu meningkat. Fiskal bisa diciptakan melalui sebuah akselerasi negara, bagaimana menciptakan pendapatan baru. Dan ini sudah dihitung bahwa dari setiap hilirisasi, industrialisasi, dan peningkatan sumber daya yang kemudian melalui hilirisasi ini, ya tentu ini yang akan memperkuat terhadap postur di APBN. Dan saya katakan bahwa tadi kalau misalkan dari penghematan pada setiap satuan yang dikorupsi, ya ini juga akan memperkuat terhadap posisi itu. Baik, kami sudah dapat poinnya. Nah, kalau dana sebesar itu untuk makan lagi siang, yang bagaimana harus dengan program lain, pendidikan dan kesehatan? Lagi ya semuanya tentu sudah ada di dalam posturnya, ya. Postur untuk pendidikan, ya kita harus memenuhi 20% sesuai dengan konstitusi, itu jelas. Kemudian melanjutkan infrastruktur jelas. Tadi saya katakan bahwa pada setiap satuan tahun anggaran itu akan meningkat. Dan bahkan kalau kita melihat dari tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai, kan pertumbuhan ekonomi kita ingin capai rata-rata di tingkat 7%. Dan dari kegiatan makan siang dan susu gratis ini akan berputar ekonomi yang akan tumbuh di UMKM, yang juga ini akan menjadi trigger terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini sebuah siklus yang akan luar biasa, akan menjadi gerakan ekonomi rakyat. Selain tadi, makan siang dan susu gratis akan meningkatkan nutrisi, gizi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini komprehensif sekali. Kalau kita mau detail, tentu tidak cukup waktu di sini. Tetapi kalau mau kita berpikir apakah ini bisa dilaksanakan, kami pastikan bisa dilaksanakan, dan tentu secara gradual ini akan tercapai sebanyak 82,9 juta itu pada tahun 2029. Baik, Pak Herman, terima kasih, kami dapat poinnya. Kalau Kang Saan, untuk Caimin kan bilang menganggarkan 600 triliun rupiah untuk pendidikan. Untuk apa saja 600 triliun itu? Dan dananya kembali, ya selalu orang bertanya kalau memang uang sebesar itu digelontorkan, akan dari mana anggarannya? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa program-program rakyat dari pasangan Mas Anies Caimin itu bukan hanya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan adalah salah satunya, karena itu adalah menjadi hal yang terpenting. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, dan itu juga menjadi perintah undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita memang sudah menjadi kesepakatan dan tertuang dalam undang-undang bahwa anggaran pendidikan kita 20% dari total APBN. Kalau dihitung sekarang rata-rata di angka 600 triliunan dalam 1 tahun, dan itu terdistribusi dalam berbagai hal. Nah, ada hal yang ingin kami tegaskan kenapa anggaran pendidikan ini harus kita tambah. Pertama adalah dari sisi disparitas, ya. Kita mengalami kesenjangan antara lulusan pendidikan SMP ke bawah, yang jumlah SMP, SD, bahkan yang putus sekolah, putus SD, putus SMP, itu jumlahnya besar sekali. Ada gap dengan mereka yang lulusan SMA ke atas. Nah, gap ini kan harus diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu salah satunya adalah soal akses keadilan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan berkualitas bagi masyarakat kebanyakan yang hari ini hanya bisa menikmati pendidikan sampai level tertinggi SMP. Ini satu hal. Jadi maka kita ingin nanti yang namanya pendidik itu negara harus menjamin warganya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan baik. Caranya apa? Tadi wajib belajar 12 tahun. Sekarang kan wajib belajar baru 9 tahun. SD, SMP yang ditanggung negara. Nah, maka ke depan wajib belajar 12 tahun itu menjadi sebuah keharusan. Karena negara harus menjamin sampai ke tingkat SL. Ya, itu satu hal. Yang kedua soal kesejahteraan guru. Saya juga ingin menambahkan, Mbak Cindy, selain tapi singkat saja, nanti kita akan masih bertanya lagi kepada seluruh narasumber dengan adil. Satu, yang pertama soal Bansos Plus, ya. Ini penting untuk meluruskan, jangan sampai Bansos itu seakan-akan diklaim menjadi program pemerintah hari ini, program Pak Jokowi saja.
Yang namanya Bansos Plus itu adalah perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 34. Itu satu hal. Yang kedua terkait dengan soal infrastruktur mikro. Apa jabarkan lebih jelas lagi? Misalnya membangun infrastruktur bukan hanya yang besar, jalan tol dan sebagainya, tapi jalan-jalan kampung, puskesmas, fasilitas air bersih dan lain sebagainya. Baik. Mas Ciko masih bersama kami ya? Masih. Mas Ciko, ada program dari Ganjar, satu desa, satu fasilitas kesehatan. Ada juga satu keluarga, satu sarjana. Bagaimana program dari Ganjar Mahfud, satu keluarga, satu sarjana ini bisa menandingi program pendidikan dari Amin tadi menganggarkan 600 triliun rupiah untuk kesejahteraan guru juga. Dan juga menandingi makan siang gratis yang diklaim oleh Pak Herman Khairon ini komprehensif. Sebenarnya ketika kita berbicara soal visi misi, saya yakin juga dari TKN maupun dari Timnas Amin, kita bukan soal saling menandingi satu sama lain, mengintip programnya dia seperti apa dan apa yang kita harus lakukan untuk menandinginya. Tapi kita mempunyai keyakinan masing-masing mana yang menjadi prioritas di masyarakat, tentunya dari penyerapan aspirasi kita ke bawah. Nah, kita ketika bicara soal satu sarjana untuk keluarga, minimal satu sarjana untuk keluarga miskin, tidak berhenti di situ juga. Kita juga ingin meningkatkan beasiswa pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita tahu bahwa sekarang di Indonesia ini LPDP hanya mengirimkan 5.000 mahasiswa ke luar negeri, padahal kita punya jumlah penduduk sekian ratus juta, hampir 300 juta, sementara Malaysia yang hanya 30 juta penduduknya bisa mengirim 10.000 mahasiswa ke luar negeri lewat beasiswa mereka. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian khusus. Tapi kan kalau kita hitung memang dananya tidak sebesar apa yang disebutkan sebagai ratusan triliun tadi. Nah, ini juga yang menjadi prioritas kami. Di luar itu prioritas kami. Ketika kita bicara digitalisasi ekonomi, di bidang ekonomi, ya kita bicara tentang tentunya UMKM. Meningkatkan apa yang menjadi cara mereka berjualan, berdagang, memudahkan mereka masuk ke dalam e-commerce, dan tentunya akan berimbas pada pemasukan pajak bagi negara dan lain-lain. Begitu juga ketika bicara soal ekonomi biru, kita bicara soal peningkatan harkat dan kesejahteraan nelayan, kita memberikan mereka kail dan tanda kutip, ya kan, memberikan mereka bantuan-bantuan sehingga mereka juga dapat meningkatkan PDB bagi Indonesia. Seperti terputus Mas Ciko, tapi tadi ada penjelasan yang sudah kami tangkap dan menjabarkan apa yang menjadi program maritim yang selama itu kita juga punya lapangan penciptaan, lapangan pekerjaan. 17 juta lapangan pekerjaan per tahun. Itu juga yang akan menjadi. Baik, itu adalah program-program yang diklaim oleh masing-masing capres-cawapres pro rakyat, pro kesejahteraan rakyat, baik dari pendidikan dan juga kesehatan. Nanti masyarakat yang akan menilai. Terima kasih Kang Saan, terima kasih Pak Herman, terima kasih juga Mas Ciko sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.